Halo semuanya, di kesempatan video kali ini saya masih mau melanjutkan kegiatan saya yang kemarin, yaitu repotting beberapa tanaman anggrek. Nah, kebetulan untuk kali ini saya akan memindahkan ini Dendrobium leporinum yang sudah cukup rimbun seperti ini ya. Dan ini beberapa waktu lalu sempat ada beberapa batang yang busuk, meskipun ini posisinya nangkring kayak gini ya. Jadi ini Dendrobium leporinum ini karakternya itu kayak merambat gitu ya. Jadi bulb-bulb baru itu cenderung naik, jadi berada di atasnya bulb lama. Nah, ini kondisinya seperti ini sekarang, dan ini sudah keluar dari pot aslinya. Ini pot aslinya sudah di bagian bawah. Nah, sedangkan batangnya ini sudah pada naik dan keluar dari pot. Jadi ini praktis, untuk potnya ini sudah tidak memiliki fungsi sama sekali. Jadi ini perlu saya pindahkan ke media tanam yang baru. Nah, ini saya mulai untuk memotong-motong bagian tanaman ini atau melakukan splitting. Jadi ini kalau tidak di split, cenderungnya nanti kayak dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ini tetap harus kita split. Tetapi ini nanti mau saya jadikan satu dalam satu pot. Jadi tetap dapat rimbunnya. Ya, saya itu seneng kalau anggreknya itu rimbun ya. Jadi dalam satu pot itu banyak batang. Jadi ketika nanti berbunga ini kelihatan ramai sekali. Nah, kalau memang kita pengen seperti itu, memang butuh waktu lama untuk jadi anggrek itu jadi rimbun dalam satu pot. Nah, solusinya kalau kita tidak mau berlama-lama menjadikan anggrek itu rimbun, ya kita meskipun kita split nanti tetap kita tanam dalam satu pot. Jadinya nanti kesannya itu tetap rimbun ya. Nah, ini kita bersihkan dulu untuk bagian akar-akarnya nanti. Ini sekarang saya mau bersihkan batang-batang lama yang sudah mati dan tidak berdaun. Ini saya potongi semua, saya bersihkan. Kemudian ini ada beberapa akar yang sudah mati juga, ini kita bersihkan juga. Jadi ini kita usahakan memang sisa-sisa bagian tanaman yang memang sudah tidak aktif atau sudah mati ini kita usahakan bersih sebersih-bersihnya ya. Nah, kita sisakan bagian yang memang masih aktif dan masih sehat. Karena kalau yang mati ini kita ikut tanam nanti ya percuma aja, karena cuma bikin penuh sesak di pot tapi sudah tidak memiliki fungsi apa-apa bagi tanaman. Nah, jangka panjangnya kalau di pot yang baru itu nanti busuk, ya nanti akan bisa jadi tempat hidup bakteri, ya juga jamur, yang efeknya adalah tidak baik bagi tanaman itu sendiri. Ya, harapannya kan dengan kita pindah pot itu tanaman akan bisa tumbuh lebih subur dan lebih sehat ya. Nah, tapi kalau masih ada sisa-sisa bagian tanaman yang mati, ya tentu saja tidak baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Makanya kita upayakan dibersihkan sebersih-bersihnya. Ini juga banyak lumut-lumut dan juga ada beberapa rumput yang
mulai tumbuh di sini, ya ini nanti kita bersihkan. Setelah ini nanti akan saya cuci. Nah, ini adalah tempat yang kemarin ada anggrek tinggi banget yang sudah kita repotting ya. Dan tadi sudah kita bersihkan untuk sisa-sisa akar yang lama. Nah, ini mau saya pasangi pot baru dengan pot kayu seperti ini ya. Jadi ini sama dengan pot kayu yang kemarin, yaitu pot dari kayu yang sudah dipres ya. Jadi ini relatif lebih aman dari serangan rayap dan kelapukan. Nah, ini akan saya taruh di sini, dan untuk biar tidak jatuh, saya perlu mengikatnya dengan kawat. Nah, ini sama dengan yang kemarin, ini cukup poros ya ini untuk potnya, ini pot model kerat seperti ini. Nah, ini keunggulannya adalah dia banyak lubangnya sehingga relatif lebih aman ketika kita rajin menyiram atau kita taruh di tempat yang kena hujan. Nah, untuk Dendrobium leporinum saya ini memang sudah terbiasa di full sun dan full rain, dan ini akan saya tempatkan di tempat di dekatnya yang tadi saya naruh. Cuma ini agak turun sedikit biar nanti ketika berbunga ini ngelihat bunganya itu nggak terlalu mendongak. Nah, kemarin itu kalau mau ngelihat bunganya itu agak mendongak karena ini posisinya tinggi. Nah, ini agak saya turunkan biar nanti bisa dinikmati keindahan bunganya waktu berbunga. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah cukup kuat, ini nanti akan saya isi dengan arang kayu. Nah, arang kayu yang saya pakai, tapi sebelumnya ini arang kayu ini hanya cuma untuk kayak kayak pegangan aja sih sebenarnya. Jadi ini saya taruh dulu anggrek-anggreknya, baru nanti belakangan saya taruh arang kayunya. Sebenarnya ini selera aja sih sebenarnya, mau arangnya dulu juga nggak apa-apa. Tapi ini nanti karena saya tidak mau terlalu banyak arang di situ. Nah, nanti arangnya hanya saya selip-selipkan aja biar buat pegangan si anggrek ini. Dan juga ini kalau mungkin terlalu banyak arangnya kan ini juga beban juga ya di sini. Karena ini cuma saya taruh di batang kayu buatan yang dibuat dari semen yang dicor. Cor semen maksudnya ya. Nah, ini seperti ini saya ikat ke bagian pinggir dari pot ini. Nah, ini tadi sudah saya split jadi ukuran yang memungkinkan yang kecil-kecil, tapi ini tetap
nanti saya pasang saya taruh dalam satu pot ini. Seperti tadi yang saya katakan, ini biar nanti rimbun dan kalau berbunga kemeruyuk. Nah, seperti ini. Ini saya mulai taruh arang kayunya di sela-sela akar dari Dendrobium leporinum ini. Jadi ini cuma saya taruh di bagian-bagian yang ada akar ya, di bagian bawahnya. Jadi saya selip-selipkan saja. Jadi nggak perlu mungkin penuh juga, nggak perlu. Tapi yang penting di sini ada arangnya, nanti untuk pegangan akar-akar baru, atau dia bisa menyimpan juga air, jadi menjaga kelembapan bagian akar ini. Ya, seperti ini posisinya. Jadi untuk akar arangnya ini mungkin sesuai ya, kita buat rata aja. Jadi kalau saya sih seleranya yang penting agak kelihatan ketutup, jadi nggak terlalu kosong banget. Tapi sebenarnya nggak kita kasih arang pun juga nggak apa-apa, karena nanti akar-akarnya ini juga akan nempel di potnya ini. Jadi nempel kayak pegangan di pot, kayak dia pegangan di pohon gitu. Jadi ini opsional, tapi ini biar nambah kelembaban juga. Ini kita kasih arang, dan ini juga membantu untuk tanaman ini tetap dalam posisi tegak meskipun nanti kena angin atau pas kita nyiram. Ini posisinya biar stabil aja. Ini kita kasih arang di sini. Oke, selesai. Ini tinggal nanti dirawat dengan disiram dan dipupuk secukupnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.